Halo, sorry kalau saya telat mengupload video dokumentarin yang harusnya tayang setiap Senin. Ya, mau nggak mau harus mundur jadwal postingnya karena seminggu yang lalu saya sangat sibuk menjadi suami yang siap siaga karena istrinya sedang sakit. Selamat datang di Dokumentarin episode nggak tahu. Seminggu yang lalu adalah hari dimana saya belajar hal baru menjadi seorang suami. Karena itu pertama kali saya melihat Ani sakit secara langsung dan serumah dan sebagai seorang suami tuh, komplit tuh. Biasanya kan saya kalau tahu Ani sakit itu melalui video call, kita teleponan. Saya nggak ngelihat secara langsung gimana Ani sakit itu kayak gimana, saya belum pernah. Karena selama di Padang kayaknya alhamdulillah sehat-sehat terus tuh. Mungkin itu salah satu dampak dari LDR. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk ketemu, sebisa mungkin jangan sakit, karena waktu ketemu kita cuma sedikit gitu. Nah kemarin itu, wah Ani demam tinggi, terus udah dikompres masih demam. Habis demam itu dia mules, suka mual-mual. Habis itu kepalanya pusing. Habis itu badannya rasanya lemah, lunglai gitu, nggak ada tenaga. Terus kembung, masuk angin, nggak selera makan. Komplit itu waktu itu tuh. Nah, saya cukup bingung sebenarnya. Saya nggak tahu solusi apa yang bisa saya berikan selain mengajak Ani untuk periksa ke rumah sakit gitu. Tapi Aninya nggak mau ya, karena ngerasa kalau sakit itu awal-awalnya bisa dihandle, karena kayak sakit biasa aja nih gitu, kayak seharian istirahat paling udah sembuh. Taunya berlanjut sampai seminggu. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik ya. Masih tinggal satu sakit lagi, yaitu batuk-batuk. Cuma itu doang. Sisanya kayaknya udah membaik, udah nggak panas lagi, udah makan lagi, udah perutnya nggak terlalu kembung katanya. Mualnya udah sangat berkurang, udah nggak mual lagi. Ya tinggal batuk doang nih sekarang nih. Semoga cepat sembuh lah. Minta doanya. Saya masih nggak kepikiran, maksudnya kayak belajar hal baru tapi langsung praktek, paham nggak? Saya nggak pernah tahu gimana caranya menjadi seorang suami yang siap ketika istri sakit. Karena seminggu kemarin itu langsung praktek aja gitu. Ani udah sakit, pikiran panik, mau berbuat apa bingung, mau ngajak untuk ke rumah sakit membujuknya gimana. Satu hal yang belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi ini pertama kali saya menjadi suami yang benar-benar learning by doing. Nggak tahu tuh kedepannya akan seperti apa. Tapi dari yang kemarin sepertinya saya harus siaga nih hal-hal yang seperti itu. Kayak kalau sakit, rumah sakit di mana, kontaknya nomornya berapa, terus jarak kesananya berapa, kendaraan apa, jam, situasi dan lain-lainnya itu harus dipersiapkan dengan matang. Itu yang pelajaran yang saya dapat dari seminggu yang lalu.
Juga kemarin untungnya saya itu cuma di rumah doang, nggak ada kerja yang harus keluar, banyak waktu di rumah. Tapi ini kayaknya apa ya, bisa dibilang agak kurang ajar juga. Jadi kan Adi itu sakit hari Minggu, Senin sudah mulai membaik. Nah, tapi Senin itu masih sakit, masih belum sembuh total, tapi lebih baik dari hari Minggunya. Nah, hari Selasa udah mulai mendingan. Waktu itu ada teman Ani datang ke rumah gitu. Udah enak tuh, udah ngobrol, udah nyaman lah, tapi masih ngerasa belum fit. Nah, karena ngeliat itu, saya minta izin untuk main bola di hari Selasa, karena tiap hari Selasa biasanya saya main bola sama Minang Squad. Karena ngerasa aman ya. Awalnya saya masih ragu-ragu juga nih, ini berangkat kayaknya. Terus Ani ngerasa kayak aman nih, nggak apa-apa, udah berangkat aja, main bola aja gitu. Ya udah deh gitu. Saya tinggal main bola. Tapi selama main bola saya kepikiran terus, maksudnya kayak insting suami itu udah mulai merasuk ke diri saya gitu. Main bola itu kayak bentar-bentar masih ingat, aduh mual, Ani di rumah masih mual ya, masih kembung kayak gitu. Dan anehnya ketika pikiran saya kemana-mana saat main bola, saya cetak 2 gol. Biasanya kalau main bola jarang banget cetak gol. Tapi yang kemarin itu malah cetak gol. Ketika kepala saya lagi pusing mikirin hal yang lain, malah bikin gol. Ketika saya fokus main bola, nggak bikin gol. Terus pulang, lihat kondisi Ani udah mulai membaik. Maksudnya nggak terlalu maksimal ya, tapi setiap hari itu makin membaik. Dan iya, di minggu ini selain hal itu saya jadi lebih banyak waktu di rumah karena lagi senang ngulik pita kaset. Saya lagi ada hobi baru, pita-pita kaset, yang kaset-kaset itu ya. Sekarang koleksi saya sudah ada 12 kaset yang saya beli. Jadi kadang sekali pergi beli satu gitu, pergi lagi beli satu. Kemarin hari Minggu kemarin Car Free Day itu saya ke Jembatan Hitam, Pasar Loak. Nah, situ saya hunting, dapatlah 4 kaset. Sekarang udah berapa nih? 10, 5, 11 nih, 11, 12 gitu. Ya gitulah, lagi senang. Jadi apa ya, jadi hobi baru, ngoleksi kaset-kaset. Terus juga ngerasa kayak merasakan happy aja gitu. Ini hobi yang aneh sebenarnya, tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang juga ngerasain hal yang sama, merasakan happy-nya koleksi kaset dan dengarkan lagu dari Walkman itu kayak gimana gitu. Nggak semua orang harus merasakan kebahagiaan itu sih, tapi saya lagi momen itu tuh. Bahkan sampai sekarang saya masih kepikiran untuk Walkman, untuk headset Walkman, untuk yang nambah kaset lagi gitu. Dan ya sekarang saya kan lagi rajin bikin konten rekomendarin, nge-review album-album band yang dari pita kaset. Ya kayaknya pita kaset lagi hype nih di diri saya. Saya nggak tahu sih lingkungan orang-orang udah mulai hype itu dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi dari diri saya lagi ngerasa hype untuk benda-benda koleksi kayak gitu. Ya itu deh kegiatan saya. Oh ya, satu lagi, Pacaparwi akan comeback. Untuk Anda teman-teman yang suka nunggu konten Pacaparwi bakalan comeback karena di hari Sabtu malam saya dan Ani, juga Bang Pras, Kak Ai, Bang Bayu sama istrinya Ketika, sama Sadik, itu kita
meeting bareng, makan-makan sih lebih tepatnya, tapi juga ada selipan-selipan kayak pembahasan tentang Pacapari comeback di Jakarta. Tapi kayaknya kita tunggu aja untuk official rilisnya seperti apa, karena saya sudah terlalu banyak spoiler untuk kawan-kawan semua. Para pecinta Pacapari, respect, masih menunggu. Tunggu saja. Bakal seperti apa nantinya, tunggu saja ya. Mungkin desas-desusnya udah tahu nih. Tapi lebih baik tunggu aja official informasinya seperti apa. Deh, itu dulu deh. Itu kegiatan saya di minggu lalu. Terima kasih sudah nonton Dokumentarin. Sampai jumpa di Dokumentarin minggu depan, karena ini weekly vlog. Mantap lah.